Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka jangan abaikan penjelasan ini. Barang siapa yang ingin tidak disiksa di alam kubur, maka perhatikanlah amalan yang akan kita bahas pada video kali ini. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa para malaikat, baik di alam kubur maupun di dalam neraka, maka hendaklah merutinkan membaca dua amalan agung yang telah ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mempelajarinya, maka simaklah hingga akhir video. Semoga keberkahan senantiasa meliputi kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa siksa kubur pasti adanya. Demikian pula siksa api neraka. Keduanya pasti ada dan kelak akan menimpa siapa saja di antara kita jika telah meninggal dunia dan telah berada di alam akhirat. Namun Rasulullah telah menunjukkan beberapa amalan agar kelak kita selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Ada banyak amalan, boleh kita amalkan semuanya jika ada kesanggupan. Namun boleh juga mengamalkan dua amalan saja yang dianjurkan diamalkan saat kita akan tidur setiap malam. Amalannya berupa membaca dua surah agung yang insya Allah sebagian besar kita telah hafal di luar kepala salah satu dari dua surah pendek ini. Insya Allah kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Mari simak hingga selesai. Sebelumnya mari berdoa kepada Allah dan mari aminkan doa berikut ini. Tuliskan kalimat amin di kolom komentar untuk mengaminkan doa ini. Semoga semua doa kita diijabah dan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami semua, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa segenap kaum muslimin. Allahumma ya Allah, sungguh Engkau zat yang maha mengabulkan segala hajat, maka kabulkanlah segala hajat kami. Anugerahkan kepada kami kesehatan jasmani rohani. Kuatkanlah kami dalam ibadah kepadamu. Selamatkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka. Kelak kami termasuk orang yang beruntung pada hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat kita akan tidur setiap malam, janganlah melalaikan amalan yang telah ditunjukkan Rasulullah. Bacalah doa sebelum tidur yang telah diajarkan Rasulullah. Rasulullah menteladankan sebelum tidur membaca doa sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah ketika tidur membaca doa berikut ini. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Lalu bacalah istighfar sebanyak 3 kali. Ini adalah amalan taubat sekaligus amalan penghapus dosa.
Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah, beliau bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim ila akhirih 3 marrat." Siapa saja saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur, dia membaca istighfar ini sebanyak 3 kali, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada waraqis syajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun banyaknya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan. Wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya, meskipun dosanya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun banyaknya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Jadi meskipun sudah sangat mengantuk, mari baca 3 kali istighfar ini sebelum tidur. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Lalu bacalah 2 surah agung ini agar kelak selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, serta dipersilahkan masuk surga. Pertama, bacalah surah Tabarak walau 1 kali. Inilah surah yang dikabarkan Rasulullah kelak menjadi penyelamat dan pembela kita saat berada di alam kubur. Surah agung ini memang terkenal sebagai surah penyelamat siksa kubur. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, sebagaimana riwayat yang disebutkan Imam An-Nasai, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Rasulullah menyebut surah Al-Mulk atau surah Tabarak ini dengan sebutan Al-Mani'ah, yakni surah yang menghalangi siksa kubur. Juga menyebutnya dengan sebutan Al-Munjiyah, surah yang menyelamatkan pembacanya saat berada di alam kubur dari siksa kubur. Saat ditanya tentang surah Al-Mulk, Rasulullah menjawab, hiya al-mani'atu hiya al-munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Surah Tabarak adalah surah yang mencegah dan yang menghalangi dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan." Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat. Syafaat li rajulin fa akhrajathu minan nar wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarak. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Yang kedua, bacalah surah Al-Ikhlas 100 kali. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man arada ayyanama ala firashihi fanama ala yaminih." Siapa saja ia akan tidur di pembaringannya, lalu ia mengambil posisi miring ke sebelah kanan, thumma qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali.
Idza kana yaumal qiyamati yaqulu lahu rabbu ya abdi udkhul ala yaminikal jannah. Maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu. Jadi 100 kali kita membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur akan mengantarkan kita kelak dipanggil Allah, dipersilahkan masuk surga. Adapun cara mengamalkannya sesuai dengan petunjuk dalam hadis tersebut, saat kita sudah mau tidur, kita tidur miring ke kanan, lalu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Setelah cukup 100 kali, barulah kita tidur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikianlah beberapa amalan yang dianjurkan diamalkan sebelum kita tidur setiap malam. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.